Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembahasan tentang struktur teks laporan hasil observasi ya. Masih dalam pembahasan materi bahasa Indonesia kelas 8, khususnya bab 1 yaitu bab teks laporan hasil observasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang dua macam paragraf ya teman-teman sekalian, yaitu paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Ini berkaitan dengan bahasan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi dalam hal ini adalah bagian pembuka yaitu definisi umum dan bagian isi yaitu deskripsi bagian. Jadi masing-masing bagian ini memiliki karakteristik paragraf yang berbeda, yaitu pada paragraf yaitu pada bagian pembuka yaitu definisi umum ya. Pada bagian definisi umum ya. Di sini pada umumnya menggunakan paragraf deskripsi. Paragraf eksposisi. Sedangkan paragraf deskripsi sendiri digunakan pada paragraf deskripsi bagian. Nah, sekarang kita perlu memahami dulu ya. Apa beda antara paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi. Jadi kalau pada penjelasan pada buku paket ini, buku paket halaman 23 ini ya, paragraf eksposisi itu sifatnya menjelaskan teman-teman sekalian ya, sedangkan paragraf deskripsi itu sifatnya menggambarkan ya. Dan kata kuncinya di sini menggambarkan ya, paragraf deskripsi. Sedangkan pada paragraf eksposisi itu adalah informasi. Nah, agar lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh saja ya. Kita perhatikan contoh, kita naik kembali ke atas ya, ke contoh teks. Nah, ini paragraf awal ya, yang harusnya berupa paragraf eksposisi. Kita perhatikan ya. Di sini membahas tentang bendi. Nah, ciri khas yang bisa kita jumpai adalah ada kata adalah di sini ya. Bendi adalah bla 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 kan gitu ya. Jadi ini eksposisi pada teks yang mengamati bendi. Sekarang kita lanjutkan di sini pada contoh teks bis ya, bis kota. Nah, ini sama pada bagian pembuka atau definisi umum juga ada kata adalah. Bus kota adalah bla bla bla. Jadi menjelaskan dulu di sini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa paragraf eksposisi di sini sifatnya menjelaskan ya. Jadi biasanya kalau kita menjelaskan itu menggunakan kata definisi ya. Bisa adalah, bisa iyalah, bisa merupakan seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Paragraf eksposisi di sini sifatnya menjelaskan ya. Sifatnya menjelaskan. Jadi pada teks yang melaporkan pengamatan tentang bendi ini, paragraf eksposisinya itu ya, menjelaskan tentang bendi itu apa. Bendi itu apa? Bendi adalah bla 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 bla. Jadi bendi itu apa dijelaskan di sini. Itu paragraf eksposisi. Terus pada teks yang mengamati bis ya, dijelaskan juga di sini. Bis kota adalah bla bla bla. Jadi bis kota itu adalah apa dijelaskan dulu di sini. Jadi dengan kata lain, paragraf pembuka atau definisi umum di sini, ini katanya sudah tertulis definisi di sini ya. Artinya pada bagian pembuka atau definisi umum ini kita mendefinisikan dulu ya. Objek yang kita amati itu apa? Jadi kita definisikan seperti itu. Sampai sini jelas ya. Jadi teks eksposisi itu isinya adalah menjelaskan. Nah, sekarang pada paragraf deskripsi, di sini kata kuncinya adalah menggambarkan ya. Kata kuncinya adalah menggambarkan. Jadi di sini kata kuncinya menggambarkan, penjelasannya adalah yang digambarkan apa. Jadi yang digambarkan itu objek yang diamati gitu ya, digambarkan secara detail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat ya
seolah-olah dapat melihat, membayangkan dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan, seperti itu ya. Nah, pada teks Bendy ini ya, atau gampangnya kita cari yang lebih singkat aja ya. Nah ini seorang ibu hamil duduk di sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Ini sesuatu yang bisa diamati. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Ini juga sesuatu yang bisa diamati. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ini juga sesuatu yang bisa diamati, dilihat. Jadi paragraf deskripsi itu paragraf yang bagaimana? Ya, paragraf yang menceritakan apa yang bisa diamati. Jadi pada paragraf ini pembaca itu bisa membayangkan ya, mengimajinasikan apa yang dilihat oleh orang yang membuat teks laporan tersebut ya, ketika sedang mengamati objek yang mereka amati seperti. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah paragraf eksposisi itu memberi penjelasan ya, seperti tadi ya, pakai kata adalah, pakai kata ialah, merupakan. Sedangkan pada paragraf deskripsi itu isinya menggambarkan ya, sesuatu yang bisa diamati, yaitu yang dilihat gitu ya, digambarkan dengan kata-kata seperti itu. Baik, insyaallah itu sedikit penjelasan terkait perbedaan antara paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.